share kembali lagi bersama Kakak pada topik FPB dan KPK. Oke, masih ingat ya kalau materi tentang SD, FPB itu apa? Faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau misalnya kita membicarakan FPB dan KPK, kita juga gak terlepas dengan yang namanya faktor prima. Faktor prima itu apa? Bilangan-bilangan yang cuma punya dua faktor, misalnya kan dua ya. Kalau bilangan dua kan cuma bisa dibagikan dengan 1 dan 2 gitu ya. Terus apa lagi bilangan prima? 2, 3, 5, 7. Di sini udah tulis sampai 13 dan seterusnya, masih banyak lagi ya. Oke, langsung kita masuk coba ke contoh soal yang nomor 1. Setelah katanya FPB dan KPK 12 dan 18. Nah, ini 12 yang di sini kita bagikan dulu ke salah satu faktor prima. 2 masih bisa kan kita bagikan 12 hasilnya. Nah, 6 ini juga kita bagikan 2 hasilnya 3. Nah, 2 dengan 3 di sini, ini langsung kita tutup karena 2 dengan 3, dua-duanya udah merupakan faktor prima, jadi nggak bisa kita bagi dengan bilangan yang lain lagi. Oke, begitu juga 18. 18 bagi 2 hasilnya 9. 9 kita bagi 3 hasilnya 3. Nah, 2, 3, 3 di sini, ini semua adalah udah termasuk bilangan prima, jadi tidak perlu kita bagikan lagi. Nah, kita lingkari semua yang termasuk faktor dari prima. Oke. Nah, dengan kata lain kalau 12 di sini, kan 2-nya ada berapa? Ada 2 biji ya, berarti jadi kita buat 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2. Dikali 3, 3-nya ada 1 berarti kita buat 3 pangkat 1 karena pangkatnya 1 berarti kita nggak tulis pangkatnya gitu ya. Sekarang 18, 2 dikali 3 pangkat 2 karena di sini 3-nya ada 2 ya. Maka untuk mencari KPK, kita perhatikan di sini faktor dia yang sama siapa aja? 2 dan 3. Tapi ingat kalau FPB yang di sini kita ambil faktornya yang sama dengan pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil di sini pangkat 1, di sini pangkatnya juga pangkat 1 yang paling kecil kan? Langsung kita kalikan 2 kali 3 itu 6. Sedangkan kalau KPK kita masukkan semua faktor-faktornya, apa aja di situ faktornya? 2 dengan 3. Kita berikan dulu pangkatnya. Terus kita ambil pangkat yang terbesar. Pangkat terbesar di sini yang 2, pangkat 2 ya. Sedangkan 3, pangkat 2 juga. 2 pangkat 2, 4 kali 9. Makanya nanti jadi 36. Oke? Nah, ada cara yang kedua yang bisa kita lakukan dalam mencari yang namanya FPB dan KPK. Perhatikan ya. Kalau 12, langsung kita buat, kita listkan aja dulu semua faktor-faktornya yang bisa dibagi 12 itu apa aja? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Terus 18 itu tuliskan semua bilangan-bilangan yang bisa habis dibagi dengan 18 gitu ya. Terus langsung kita ambil bilangan yang sama. Apa aja di sini bilangan yang sama? 1, 2, 3, 6 ya. Tapi yang namanya FPB berarti kita ambil yang terbesarnya, gitu ya. Siapa sih yang terbesar? 6 kan, makanya ini kita taruh jadi 6. Nah, sedangkan untuk KPK, kita tadi udah dapat FPB-nya 6. Langsung bagikan 12 tadi dengan 18 yang kita cari KPK-nya kan. Bagikan dia dengan FPB-nya 12 bagi 6, 2. Terus bilangan yang kedua juga kita bagikan dengan 6, 18 bagi 6, 3. Langsung kalikan 6 yang di sini, FPB tadi, langsung juga kalikan ke 2 dengan 3 yang di sini. 6 kali 2 kali 3, nanti hasilkan 36. Oke, kira-kira udah bisa? Kalau kira-kira kalian udah bisa, langsung kita mengerjakan contoh soal. Di sini ada tulis, ada 4 buah. Contoh soal yang pertama, banyak faktor dari 124. Nah, 124 di sini bisa kita bagikan ke bilangan prima yang 2 ya. Kalau 124 bagi 2 hasilnya 72. 72 juga masih bisa kita bagikan 2 hasilnya 36. 36 langsung bagikan 2 juga hasilnya 18. 18 bagi 2 hasilnya 9. 9 bagi 3 hasilnya 3. Ini semua udah puncaknya. Gak bisa lagi kita bagi dengan bilangan yang lain gitu ya. Karena ini udah faktor prima. Oke, berarti kita berarti semua yang merupakan faktor prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya nanti si faktor primanya ya. Tapi ditanya apa? Banyak faktor dari 124. Berarti dengan ini, kalau banyak faktor dari 124 ini, kita hitung tadi ada berapa
bilangan prima ada 6. Makanya ini nanti untuk jawaban nomor 1 itu adalah 6. Oke, yang nomor 2, faktor-faktor prima dari 252. Oke, 252 adalah faktor di sini. 252 ini bisa bagi 2 ya. Bagi 2 nya dengan 126. 126 bagi 2 lagi. 2 ini nanti hasilnya nanti setelah kita bagi 2 dapat 63. 63 masih bisa kita bagi 3. 3 hasilnya nanti 21. 21 kalau kita bagi 3 hasilnya nanti 7. Stop, karena dia itu udah faktor prima, ya. Oke, kita mulai semua yang faktor prima. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tapi perhatikan yang diminta di soal nomor 2 apa? Faktor-faktor prima dari 252. Berarti ini caranya gini. Bilangan apa aja, bilangan prima apa aja yang ada di 252 ini tadi? Ada 2, terus 3, dan 7. Nah, pangkatnya nggak perlu kita buat, gitu ya. Oke, nomor 3. Jumlah faktor bilangan prima dari angka 102. 102 kita bisa bagi 2 ya, hasilnya 51. 51 kita bagi dengan faktornya 17, hasilnya 3. Nah, 17 dengan 3 di sini kita stopkan. Kenapa? Karena mereka ini semua udah termasuk bilangan prima, gitu ya. Oke. Nah, karena udah kita stopkan, langsung kita listkan semua faktor-faktornya. Apa aja itu? 2, 17, dan 3 ya. Oke, katanya kan yang diminta adalah jumlah faktor. Ada di sini kata-kata jumlah, makanya langsung kita tambahkan 2 tambah 17 tambah 3. Berapa ini? 22 ya. Oke, lanjut kita ngerjakan nomor 4. Topik ada FPB dari 12X pangkat 2, YZ, dan 8X di pangkat 3. Nah, perhatikan. Yang untuk topik ada FPB dengan cara ini nggak bisa kita selesaikan pakai common faktor. Jadi kita selesaikan dengan cara yang kedua aja ya. Yang 12X pangkat 2, Y pangkat Z, bisa nggak kita pecah-pecah dia jadi 3 kali 4? X pangkat 2 di sini berarti 2 kali dikalikan X. Makanya ini kata pecah jadi X kali X. Y terus Z. Oke. 8X Y pangkat 3 juga bisa kita pecah jadi 2 dikali 4 X Y kali Y kali Y, karena Y di sini pangkat 3 gitu ya. Kita perhatikan di sini faktornya yang sama siapa aja? Ada 4 terus X terus ada Y ya. Untuk Z ada nggak faktor yang sama? Enggak. Berarti langsung kita biarkan saja. Kita tulis apa aja tadi faktor yang sama? 4 terus X dan Y ya. Inilah untuk FPB dari nomor 4 yang di sini. Nah, kita untuk cari KPK-nya, kalau untuk cari KPK-nya kita pakai cara yang nomor 2 di sini. Oke, langsung kita bagi ke FPB-nya di sini 4XY. Nah, cara membagikan ini gampang aja. 12 bagi 4 berapa itu? 3. X pangkat 2 dibagi X. Hasilnya adalah X pangkat 1. Y bagi Y, berarti hasilnya 1 ya, berarti nggak usah kita tulis. Z bagi 1, ini hasilnya adalah si Z itu sendiri. Oke, dengan cara yang sama, bilangan yang kedua juga kita bagikan dengan si FPB-nya. 8 bagi 4, 2. X bagi X, 1, nggak perlu kita tulis. Y pangkat 3 bagi Y, Y pangkat 2. Maka untuk mencari KPK-nya, langsung kita kalikan semua hasil pembagian itu tadi. 3XZ dikali 2Y pangkat 2 dikali dengan siapa? FPB-nya 4XY. Oke ya? Oke, langsung kita kalikan. 3 kali 2 kali 4. 3 kali 2 kan 6. 6 kali 4, 24. Oke? Tuh, kita tulis aja di bawah ya. Ini 24. X dikali X. X pangkat 2. Y pangkat 2 dikali Y, Y pangkat 3. Z di sini cuma 1, makanya kita buat Z-nya di sini adalah pangkatnya 1. Nah, sekian dari pertemuan kita tentang perpangkatan. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.